Kalau kalian suka dengerin lagunya Banda Neira, sekarang ada versi mobilnya. Tapi bukan Banda Neira, melainkan adalah Hyundai Neira. Ini mobil listrik Hyundai 7-seater MPV, mobil keluarga. Kita lihat detailnya kayak gimana. Kalau kalian ngerasa kayak pernah lihat mobil ini tapi di mana gitu, kalian bener, karena ini mirip banget sama Kia Carens atau Kia Klavis yang kita udah bikin videonya sebelum ini. Dan ini kalau buat kalian belum tahu, ingat Hyundai sama Kia itu satu grup, Hyundai Kia Genesis. Makanya punya mobil kembar gini sah-sah aja. Ingat, bayangkan kan kayak Avanza Xenia tapi versi Koreanya gitu. Dan memang sih kalau Hyundai sama Kia punya mobil yang sama tapi kembar itu nggak begitu sering. Kayak misalnya Tucson Sportage, mobil sama cuma ya dibedain bentuknya. Terus Santa Fe Sorento gitu-gitu itu banyak. Tapi jarang yang kayak si Karen sama Neira ini. Jadi kembarnya tuh hampir mirip gitu. Tapi emang ada beberapa perbedaan. Ambil contoh, kalau Kia itu depannya rata, kalau ini dikasih tekstur dikit-dikit. Dan sama seperti si Kia, casanya ada di sini. Tuh, lengkap dengan status bar kalau misalnya ngecas. Jadi ini udah mau habis, setengah penuh, udah mau penuh gitu ya. Dan lagi-lagi kita belum tahu baterainya, motornya, jarak tempuhnya, ngecasnya gimana, kita juga belum tahu. Cuma kalau berkaca sama si Kia Carens CV atau Kia Klavis, mungkin harusnya minimal 409 sampai 490 km harusnya. Baik lagi, ini klaim kita nggak tahu. Kita berpatokan sama si Kia Klavis yang ada di India. Dan kalau misalnya ngecasnya mungkin juga dari 10 ke 80% mungkin 39 menitan. Kalau misalnya pakai yang wallbox 11 kW mungkin juga dari 10 ke 100% itu sekitar 4 jaman ya kalau nggak salah. Seperti itu intinya. Kita tutup lagi. Dan di bagian bawah sini ada katup yang bisa buka tutup tergantung kebutuhan. Kalau lagi mati kayak gini, tutup biar rapi. Kalau AC-nya lagi nyala atau dia lagi maju kenceng, ngebuka biar ada pendinginan buat baterai sama motor listriknya. Dan namanya Neira. Hyundai bilang ini memang nama dari Indonesia. Neira, kayak band tadi Banda Neira gitu kan, sama seperti itu. Kalau misalnya ada yang tahu Neira itu nama apa, boleh komen di bawah karena sharing-sharing kan. Mungkin gue juga lupa Neira dari mana. Nah, bagian depan kita udah lihat memang nggak ada yang diubah selain dari sini. Lampu sama kayak si Kia Carens atau Klavis, diaral sama, dan di sini ada logo Hyundai, bukan logo Kia. Nah, bahkan bagian peleknya ini dibedain dikit dari si Klavis atau Carens CV, cuma bannya masih sama pakai ban Wanderer ring 17 inci. Nah, lanjut lagi, dia punya kamera 360, jadi kanan, kiri, depan, belakang dia ada kamera, jadi bagus. Dan sekilas kita dengar suara nutup pintunya ya, kita dengerin sekali lagi. Jadi kalau misalnya kan kalau Hyundai Stargazer kan kelasnya Avanza, Expander gitu-gitu, mungkin harusnya si Neira ini kelasnya satu kelas di atas Stargazer. Bayangkan kayak kalau Stargazer itu Avanza, ini mungkin harusnya kayak Kijang Zenix gitu ya, mungkin. Sekali lagi. Nah, sama juga kayak si Kia, ini tuh bukan tutorial beneran, ini cuma pajangan doang karena ada tulisan caution do not load. Kita coba lagi. Nutupnya agak susah ya, kayak harus dibanting gitu. Soalnya kalau kita pelan-pelan kayak gini, dia kendor. Lihat deh. Lagi. Emang harus dibanting sih. Rem depan cakram, belakang juga cakram. Dan kalau kita beranjak ke belakang lagi, kelihatan kalau memang dia tuh mungkin perubahannya nggak terlalu banyak. Lampunya sama. Logo Hyundai, ada defogger, ada wiper belakang, dan ada lampu rem ketiga, plus antena sirip hiu. Dan sama kayak si Carens CV, dia punya atap kaca. Nah, dan karena mobil listrik, dia nggak ada knalpot apa-apa ya. Kita iseng buka yuk. Wih, ini beda nih, ini beda. Soalnya tadi si Carens CV atau si Klavis, dia bagasinya manual. Yang ini power tailgate. Jadi kalau misalnya menimbang feature sama posisinya, kayaknya
kalau misalnya mobil jadi dibikin, harganya bakal sedikit di atas Cairns EV. Tapi nggak tahu, ini cuma tebak asal aja, kita lihat nanti ya. Sekarang kita lihat bagasinya, kurang lebih kapasitas dan kepraktisannya sama kayak si Kia Cairns atau Kia Clavis. Jadi kalau misalnya kita lipat gini, dia bisa rata lantai. Kita harus geser yang ini dulu ya, biar agak maju dikit sebentar. Kita geser dulu dikit ya, sebentar ya. Dia bisa rata lantai. Dan kalau kalian bisa lihat ke arah sini, dia ada colokan USB-C di sebelah kanan mobil dan sama juga di sebelah kiri mobil. Lengkap dengan cup holder dan segala macamnya. Lengkap dengan AC buat penumpang baris ketiga. Bahkan ada lampunya. Jadi bayangin, ada AC, ada cup holder, ada casan. Jadi penumpang baris ketiga itu masih dimanusiakan lah, seperti itu. Dan dia memiliki kelebihan yang sama. Karena kalau kalian lihat ke bagian kolong sini, dia masih ada ban serep. Oke, dia space saver, tapi paling nggak masih ada ban serep. Seperti yang gue bilang, kalau pabrikan masih ngasih ban serep itu benefit. Kenapa? Karena ingat, di jalan kita nggak tahu apa yang bisa terjadi. Oke, ada tire sealant kit segala macam, tapi ada ban serep, rasanya lebih secure gitu. Oke, sekarang kita mau lihat bagian dalamnya kayak gimana. Dan ingat, di Cairns EV atau Clavis, ini tidak ada. Dan karena ini masih prototype, belum ada emblem nama atau varian. Cuma ada logo Hyundai. Nggak ada kayak Neira atau Prime, Trend, style gitu-gitu. Nggak ada, masih bersih. Oke, masuk ke dalam Hyundai Neira. Sama persis sama Kia Cairns atau Kia Cairns EV ya, tapi lagi-lagi ada bedanya. Kalau misalnya trim di dashboard sama pintunya Cairns itu warna biru muda, di sini nih dia dikasih warna putih, ya seperti itu. Atau mungkin ini ambient light, kita nggak tahu karena kita nggak punya kuncinya. Selebihnya sami mawon kecuali seatnya. Jadi kan kalau Kia ya setir Kia, ini Hyundai cuma dikasih 4 titik. Jangan lupa 4 titik ini terinspirasi dari kode Morse untuk huruf H. H itu Hyundai. Nah seperti itu. Tombol-tombol di tengah juga masih sama. Jadi kalau kalian ke sebelah sini, ini tombol buat ventilated seat, ya kiri kanan ya, sensor parkir, kamera parkir 360 derajat seperti tadi gue bilang, hill descent control sama auto brake hold. Oke. Dan lanjut ke sini ada 2 puter-puteran, power volume sama buat tune radio seperti itu ya. Oke. Ke bawah ada colokan 12 volt, USB A sama USB C. Terus di sini ada laci. Oke, nggak di cover tapi ya udahlah. Dan joknya pakai jok semi kulit atau kulit sintetis gitu ya. Dan tadi kita lihat udah pakai pendingin segala macam dan kelihatannya lebih enak buat didudukin. Sedikit lebih enak daripada si Kia Cairns atau Kia Clavis EV. Cup holder di sini, laci kecil di bagian sini, wireless charger di bagian sini. Di sini juga ada space yang gede buat macam-macam. Nah, sama kayak gue kebanyakan ngomong sama, tapi ya udahlah. Sama kayak Kia lagi, dia pakai sound system Bose, kalian bisa lihat di situ. Jadi harusnya standarnya suaranya udah lumayan enak. Terus setirnya maju mundur sama naik turun, tapi agak seret ya. Apa karena prototype? Nggak tahu juga. Ada Hyundai Smart Sense, ada steering switch control buat drive mode dan pedal shift buat regen udah ada di sini. Oke, dan lagi-lagi sama. Buat pindahin giginya maju mundur PRND itu di sebelah sini lengkap dengan tombol startnya. Dan posisi duduk oke. Dan kita lihat bahkan buat joknya dia sama kayak si Kia Clavis atau Cairns EV. Jadi ini lihat. Buat tegak sama rebahnya elektrik, maju mundurnya elektrik. Cuma buat naik turun dia masih manual. Seperti itu. Ya, jadi bisa dibilang emang ini kurang lebih sama kayak si Hyundai sih, Kia Cairns EV atau Kia Clavis, tapi ya kayak sedikit lebih mendingan, enak dilihat gitu ya, enak dilihat, terus beberapa juga lebih bagus. Dan kalau misalnya kalian masih nggak percaya, kalian bisa lihat di pojok kaca depan bawah ada logo Kia. Sekarang kita mau pindah ke belakang, tapi sebelum itu kita lihat di spion tengahnya. Oke, dia manual dimming, tapi paling nggak masih ada dimming gitu ya. Dan tombol di tengahnya ada buat mode towing, biar mobil ini bisa diderek, entah di flatbed atau di derek biasa gitu ya. Masih ada tombol di sini. Dan lagi-lagi kayaknya udah diubah. Jadi kalau di si Kia Cairns EV tadi tulisannya Kia Connect, di sini ada logo Hyundai BlueLink. Jadi kayaknya dia udah pakai apa namanya feature telematics gitu ya, Internet of Vehicle gitu-gitu, karena udah bisa terkoneksi BlueLink. Dan sekarang kita lihat di instrumennya, dia layar gede dan kalau kita lihat dia udah ready menu bahasa Indonesianya.
kayaknya Hyundai udah serius buat bikin mobil ini. Jadi kembarannya sih kayak si Avanza Xenia. Jadi ada Karin sama Neira seperti itu. Oke. Bagian dalam memang kayak sedikit lebih bagus daripada Karin. Sekarang kita lihat ke belakangnya kayak gimana. Baris tengah si Hyundai Neira sama kayak Kia Karin CV tadi, ada slot atau ada potongan buat panoramic roof-nya, atap kaca gitu ya. Cuma maaf kita nggak pegang kunci, jadi nggak bisa kita kita buka. Cuma kita bisa tunjukin kalau dia punya tirai di baris keduanya, sama kayak lagi-lagi saudaranya. Dia kembar gitu loh. What do you expect gitu? Nah, cuma memang ada bedanya. Kalau si Kia Carens EV tadi dia ada air purifier di bagian sini, punya Neira dia nggak ada apa-apa. Jadi cuma kantong aja di sini. Tapi dia masih ada meja buat di sini lengkap dengan kantong. Nggak apa-apa lah ya kalau misalnya cuma perkara air purifier doang. Tapi soalnya kita juga bisa beli aftermarket kan. Ruang kepala bagus. Kalau ruang kaki tergantung sama semaju atau semundur apa joknya, karena dia bisa di sliding. Armrest tanpa cup holder. Ada buat fan speed AC, 2 USB Type-C, dan sama kayak si Kia Carens CV atau Clavis, ada colokan ala-ala di rumahan. Jadi nggak usah bawa adapter, tinggal colok charger kita ke sini dan kita bisa ngecas kayak HP, iPad, tablet gitu-gitu ya. Semua bisa dicas di sini. Nah, yang gue suka dari mobil ini adalah, atau mungkin beberapa mobil lain juga ya, kalau misalnya pengen bikin seat belt 3 titik, beberapa mobil kayak misalnya mobil-mobil Jepang sih yang biasa gue lihat, dia mountingnya tuh dari atap. Dan kadang-kadang itu ganggu karena suka ini di leher, kena leher dan agak ganggu gitu. Dia ini mountingnya langsung di joknya. Jadi kalau emang pengen pasang, itu dia slick dan nggak ngalangin pandangan driver dari spion tengahnya. Harusnya kalau pengen pasang seat belt tengah, itu begini. Ngapain sih dari atap ganggu aja gitu loh. Dan ingat mobil ini AC-nya lengkap. Depan dapat AC, ya iyalah. Tengah dapat nih di sini. Dan bagian belakang juga dapat. Jadi nggak ada yang ngeluh kepanasan di mobil ini. Oke? Dari bagian tengah mungkin itu. Dan sekarang saatnya kita masuk ke bangku baris paling belakang. Bisa kita dari sini. Lihat ya, ada di sini. Atau dari sini. Tapi karena gua lagi di baris tengah, kita pakai yang ini aja. Yuk. Oke. Ke belakang. Seperti gue bilang, kalau misalnya ruang kaki penumpang baris belakang itu tergantung banget sama seberapa maju atau mundur jok ini. Jadi kita coba geser dikit aja bentar. Sama, kaki sih mentok. Kalau buat bentar banget nggak apa-apa, tapi kalau lebih lama dari itu sebenarnya enggak ya. Ruang kepala sih aman, dan seperti gue bilang, semua ada di sini. Semua yang dibutuhkan ya. AC, lampu, casan, sama cup holder. Cuma di sini emang lebih cocok buat anak-anak aja. Kita keluar. Ya, jadi itu dia kesan pertama kita terhadap mobil ini, Hyundai Neira, generasi pertama prototype. Apakah Hyundai akan menseriusi mobil ini? Itu sangat menarik buat kita tahu ke depannya. Ingat, mobil listrik 7-seater MPV keluarga itu dimulai sama BYD M6 dan sekarang udah kemana-mana. Sayang kalau pabrikan lainnya punya teknologi dan kapabilitasnya tidak mengikuti ke ranah yang sama. Beneran, sayang banget. Tapi ya gue nggak meragukan lah kemampuan Hyundai dalam bikin mobil. Cuma ada beberapa hal yang mungkin agak ganjel. Pertama, kita belum tahu spek mobil ini. Oke, itu bisa tentukan nanti. Tapi kedua, kalau misalnya kita lihat kayak partnernya Toyota Daihatsu, itu mereka berhasil kenapa dengan Avanza Xenia? Kenapa? Karena orang tahu kalau Daihatsu itu kayak kastanya sedikit di bawah Toyota. Dan ada diferensiasi atau perbedaan yang cukup antara Xenia sama Avanza buat bikin keduanya itu masih bisa laku satu sama lain. Contoh, Xenia ada body kit ADS gitu, asal Daihatsu Styling. Toyota nggak ada, tapi Toyota cover di sisi lain. Jadi ada diferensiasi produk, dan dua-duanya punya customer yang cukup jelas masing-masing. Ada yang beli Daihatsu-nya, ada yang beli Toyotanya. Itu bisa dibilang berhasil. Cuma, kalau lihat Jepang yang lain, Expander sama Livina, yang beli Expander masih banyak, yang beli Livina karena diskon gitu kan, bahkan Livinanya aja nggak update sampai sekarang. Nah, Hyundai Kia mau pakai cara apa? Apakah niru Mitsubishi Nissan atau pakai niru Toyota Daihatsu? Nah, kalau niru Toyota Daihatsu ada kendalanya. Kenapa? Ingat, Hyundai sama Kia itu bisa dibilang brandnya itu sepantaran, selevel. Dan gue yakin baik Hyundai maupun Kia nggak ada yang mau kasta mereknya diturunkan. Ingat, Toyota Daihatsu bisa berhasil karena kasta mereknya beda. Gimana strategi Hyundai? Kita lihat aja ke depannya. Tapi untuk pertama, mobil ini kelihatannya promising.
buat meramaikan mobil listrik 7-seater MPV di Indonesia. Oke, itu dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.